Pemirsa, warga Sitepus, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menemukan 41 makam palsu yang diduga kuat dijadikan tempat pesugihan. Nah, itu berita 2 minggu yang lalu terjadinya di Jawa Barat. Ternyata teman-teman, 1 minggu yang lalu juga ada kejadian di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, ditemukan 78 makam wali palsu yang juga digunakan untuk pesugihan para peziarah yang datang di sana. Oke, coba kita lihat nih beritanya ya. Viral di media sosial sebanyak 78 makam Kalicutang yang berada di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini dibongkar paksa warga. Pembongkaran Sebenarnya kan pelakunya udah jelas, terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu terencana teman-teman, ada sistemnya dan masif, terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, buktinya tadi kan kita lihat tuh, dalam 1 bulan aja ditemukan ratusan kuburan palsu di Indonesia. Ya walaupun sudah jelas pelakunya siapa di balik ini semua, ya tapi menangkap orang itu ya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalian pikir segampang itu nangkepin mafia kuburan? Ya enggak teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada berita 2 minggu yang lalu dari TV One, yaitu ditemukannya 41 makam palsu di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat, teman-teman. Makam palsu ini diduga untuk pesugihan. Jadi orang-orang yang berziarah datang ke sana bayar kepada pengelola makam, dan orang-orang yang datang ke sana berniat untuk mendapatkan kekayaan gitulah. Coba kita simak dulu beritanya. Pemirsa, warga Sitepus, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menemukan 41 makam palsu yang diduga kuat dijadikan tempat pesugihan. Warga di kawasan Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menemukan 41 makam keramat palsu yang diduga sengaja dibangun untuk mencari keuntungan sendiri. Ini di Jawa Barat teman-teman ya. Yang tinggal di Sitepus apa tadi ya, Sitepus Jawa Barat gitu. Mungkin sudah tahu nih ada berita seperti ini karena udah ditonton 628.000 ya, 1,5 juta viewers. Makam keramat palsu yang berada di tengah hutan karet yang masih produktif tersebut kerap didatangi sejumlah orang yang diduga akan mencari pesugihan. Dia memang makam keruhun. Resah dengan keberadaan makam keramat palsu tersebut, warga bersama ulama dan budayawan membongkar makam palsu tersebut. Selain itu, warga juga membongkar dan membakar sejumlah bangunan yang dijadikan padepokan. Ada padepokannya Pemilik ternyata. lahan kebun karet, Eni Suhaimi, mengaku selama ini lahan tersebut disewa oleh seorang pria dari Banten. Oh, itu lahan kebun karet disewa, terus dia bikin makam di situ, makam palsu. Dia bilang katanya mohon izin di sini bikin saung untuk ngademin pikiran sambil jarah. Nggak tahu mau bangun makam ini itu ya saya persilahkan. Terus saya izin ke haji ke kakak saya. Boleh kalau mau bikin warung mah, saung mah, cuman jangan terlalu lama. Gitu. Nah, tahu nggak kalau di sini ternyata ada banyak sekali makam-makam? Nggak tahu. Nah, Karena pemilik lahannya nggak tahu kalau ada makam di situ. Umi mah di warung terus tiap hari kan jualan. Jadi Kan baru kali ini yang saya tahu gitu ada makam di sini. Sementara itu, petugas kepolisian Polres Sukabumi mengamankan J agar tidak menjadi korban amukan warga yang tengah emosi. Ya, ini keterangan dari pihak kepolisian, kita simak dulu. Dugaan berdukunan, namun masih kita dalami. Di sini terdapat juga ada makam palsu yang diduga makam palsu yang kita dalami. Sementara kita mengamankan yang bersangkutan demi keamanan dan keselamatan yang bersangkutan daripada amuk massa. lainnya dibawa dulu ya. Kita dalami dulu, kita bawa ke Mako, kan kita dalami seperti apa motif dan ininya dia niatnya gitu. Ya, pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena khawatir nanti diamuk oleh massa. Nah, itu berita 2 minggu yang lalu terjadinya di Jawa Barat. Ternyata teman-teman, 1 minggu yang lalu juga ada kejadian di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, ditemukan 78 makam wali palsu yang juga digunakan untuk pesugihan para peziarah yang datang di sana. Oke, coba kita lihat nih beritanya ya. Viral di media sosial sebanyak 78 makam Kalicutang yang berada di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini dibongkar paksa warga. Pembongkaran dilakukan oleh warga lantaran diklaim sebagai makam ulama dan wali fiktif atau palsu. Ini yang Anda saksikan adalah detik-detik viralnya video di media sosial
di mana warga ini membongkar secara paksa makam yang diklaim sebagai makam tokoh masyarakat ataupun juga ulama dan wali yang diduga ini palsu. Ini fiktif ya, sosoknya tidak ada, tapi dia ada-adakan, lalu dibikinkan makamnya, seolah-olah itu wali gitu ya, yang ada di sana. Pembongkaran dilakukan berdasarkan laporan dari warga sekitar bahwa 78 makam ulama dan wali yang berada dalam satu kompleks tersebut itu diklaim palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya dan pembuktian secara ilmiah. 78 itu banyak loh. Satu kompleks gitu. Menurut salah satu tim pembongkar makam Kali Cutang, untuk melakukan pembuktian diterjunkan tim untuk melakukan serangkaian proses penelusuran fakta-fakta yang ada. Namun tim tidak menemukan bukti pendukung bahwa dalam wilayah tersebut pernah tinggal atau dijadikan sebagai makam ulama. Sementara itu, menurut keterangan salah satu tim pembongkaran makam, awalnya makam tersebut merupakan sebuah lahan kosong milik desa pada 2022 lalu. Jadi 2022 lalu ini lahan kosong, tapi tiba-tiba ada makam wali di sana. Yang mana itu ternyata wali palsu, ada yang bikin begitu. Ya itu tadi videonya teman-teman ya, pengunjungnya apes banget berarti ya. Udahlah dapat dosa kesyirikan akbar karena melakukan pesugihan, malah ketipu juga, dikira itu makam wali, ternyata bukan. Sebenarnya ziarah kubur itu adalah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam teman-teman. Tujuannya ya datang ke sana untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan pihak yang kita ziarahi. Cukup itu saja. Rasulullah SAW itu gak pernah mengajarkan kepada umat Islam ziarah kubur agar menjadi kaya. Justru dalam agama Islam terlarang meminta-minta kepada kuburan, itu perilaku orang-orang jahiliyah. Berfulus kertas merah yang halus-halus. Di Indonesia banyak sekali penipu makam palsu, bahkan dari kalangan oknum Habib ada yang melakukan hal seperti itu. Tidak hanya memalsukan kuburannya, bahkan memalsukan juga silsilah kuburan tersebut. Allah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non-politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, menggali kuburan keramat. Jadi pemalsuan kuburan itu ada 2 motif besar. Yang pertama adalah untuk uang tentunya ya, memperkaya pengelola kuburan itu ya. Padahal itu kuburan palsu. Jamaah yang datang ke sana disuruh masukin uang gitu ya di kotak amalnya, dan di beberapa daerah juga bahkan ada yang dipatok harganya ya. Kalau mau berdoa dengan makam ini harganya segini. Nah, jadi motif yang pertama itu uang. Nah, motif yang kedua itu adalah pemalsuan sejarah, yang ujung-ujungnya nanti akan ada pengakuan bahwa daerah tersebut adalah daerah nenek moyangnya. Buktinya ini ada makamnya, nenek moyang saya di sini dimakamkan. Padahal itu makam palsu, silsilahnya dipalsukan. Cara-cara seperti ini juga digunakan oleh orang-orang Yahudi Israel untuk menguasai Palestina. Orang-orang Yahudi Israel itu bikin makam palsu di Palestina untuk mengklaim bahwa Israel ini adalah tempat nenek moyang saya. Buktinya ini ada makamnya di sini, padahal itu makam-makam palsu. Saya wanti-wanti pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jaga kuburan-kuburan tua kalian. Jaga makam-makam wali Korea yang babat desa daerah kalian. Jangan sampai itu nanti dirampas oleh mereka. Memang sengaja, sudah terprogram sejak lama, sama seperti kaum Yahudi yang ada di Israel ketika menjajah Palestina sampai sekarang. Jangan sampai negara kita juga dikuasai oleh orang-orang luar dengan cara metode pembuatan makam-makam palsu seperti ini. Sebenarnya kan pelakunya udah jelas, terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu terencana teman-teman, ada sistemnya dan masif, terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia. Nah buktinya tadi kan kita lihat tuh, dalam 1 bulan aja ditemukan ratusan kuburan palsu di Indonesia. Ya walaupun sudah jelas pelakunya siapa di balik ini semua, ya tapi menangkap orang itu ya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalian pikir segampang itu nangkepin mafia kuburan? Ya enggak teman-teman ya. Kalau saya sih nggak bisa berharap banyak dengan hukum di negara kita ya. Cukup kita edukasikan aja kepada masyarakat. Hati-hati, jangan tertipu. Ziarah kubur ya silakan ziarah kubur, tapi benerin lagi niatnya.
Jangan ziarah kubur malah dapat kesyirikan. Dan sebelum ziarah kubur coba cari tahu dulu deh, itu beneran nggak makam wali. Jangan sampai kalian ziarah kepada makam-makam wali palsu. Semoga video ini bisa menjadi edukasi pengingat buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.